ini perjalanan umroh, maka jangan pikir setan membiarkan kita. Beda kalau orang pi Bali. Nah bilang setan, nah biar tidak digoda, ini tergoda ji. Biar tidak diajak bikin dosa, nah bikin ji dosanya. Tapi ini mau pergi beribadah. Dan ibu bapak tahu umroh itu, kata Nabi, umroh itu haji kecil. Jadi ada barangkali kita mau sekali maki haji tapi belum pijatu nomor porsi. 10 tahun makin menunggu belum keluar porsi, maka ini umroh adalah haji kecil. Apa artinya Ustadz? Apakah huruf hanya ditulis kecil? Atau panggilnya dikasih kecil? Haji. Tidak. Haji kecil ini artinya pahalanya dibawanya haji. Maka ketika itu haji kecil berkaitan ibadah ini berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam kita. Keislaman kita tentukan oleh rukunnya. Maka setan pasti berusaha menggagalkan. Salah satu syarat setan menggagalkan kita, HP selalu di tangan. Coba Maki. Coba nanti praktek di masjid ya. Masjid Nabawi, Masjid Haram. Bayangkan ibu, mana lebih banyak kita pakai bersikir waktu tak pegang HP pada saat dengan tidak. Ya. Sebisa mungkin jangan terlalu sering pegang HP. Ya, sebisa mungkin jangan terlalu sering pegang HP. Lebih baik sering pegang tasbih. Sekarang ada tasbih digital. Kayaknya ndak mahal gitu. Ada yang dipencet-pencet. Ya kan? Coba ibu jadikan target. 1 hari selama di sana misalnya. Hari pertama 100 kali salawat. 1000 kali salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000 kali target. Hari kedua 1000 kali istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hari ketiga 1000 kali la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hari berikutnya 1000 kali salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kasih target itu. Hari ke-6 haukallah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Itu 1000 kali. Lebih baik ibu pegang itu cek. Maka sebentar cari ki. Ya, coba Maki Bedek, kalau ada itu begini nih, saya saja itu kalau ada begitu di tanganku, otomatis kak bersikir. Tidak ada orang pegang tasbih langsung bilang jalan kote, onde-onde, berasa. Tidak ada toh? Maka sebaiknya pegang itu, hanya zikir. Kalau tidak bisa, itu yang ada film-film namanya orang Bugis. Ya, yang dikasih begini-begini. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, nah, pegang HP boleh, tapi jangan terlalu sering. Duduk, simpan dulu HP. Apalagi yang kita betul-betul berdarah-darah otak pergi supaya ada uang. Beda orang yang boleh karena rezekinya banyak, bisa tiap tahun ke sana. Tapi kita ini yang betul-betul lama dikumpul baru bisa berangkat, yang belum tentu tahun depan bisa lagi berangkat. Atau bisa jadi ada uang, ada waktu tapi kesehatan tidak ada. Maka manfaatkan sebaik-baiknya ini mengurangi pegang HP. Ya, apalagi kalau kita larut dalam media misalnya grup WhatsApp. Mau semua ditahu perkembangan politik Nadiem Makarim di Jakkala. Mau semua ditahu kenapa ini demo, mau dikasih sambung-sambung. Akhirnya waktu tak duduk antara maghrib isya yang mestinya kita gunakan untuk sholat taubat, malah kita gunakan untuk habis cerita-cerita yang tidak ada guna. Ya, nah. Apalagi yang bisa datang pintu masuknya setan, marah-marah. Gampang marah-marah. Saya ini pengalaman bawa jamaah. Mulai waktuku belum ada istriku sampai sekarang. Bawa jamaah. Jamaah yang paling susah dibawa itu antara kaya dan miskin. Kalau kaya sekali biasanya sangat paham. Kalau miskin sekali biasanya tidak rewel. Ini antara yang kaya dengan miskin ini. Orang bilang orang kaya baru. Oh ini biasa biar perasaan tak mau tona beli. Ya, biar HP-nya ndak baku cocok pak cucuk nah HP dengan hotel. Nak bilang trepel apa ini?
biar nanti itu tempat makannya tidak sesuai dengan makannya, seleranya. Itu setan semua masuk itu, Nabi siki. Ku kasih tahu memang maki ibu bapak ya, saya kalau bawa jamaah, saya bilang saya bukan pembantu. Saya pembimbing. Kadang itu ibu-ibu kalau nak lihat ke santai dan ustaz bisa bawa ke nganuku. Ada begitu, ada. Ya, jadi saya tidak tahu berapa harganya ini paket. Ada paket itu kan macam-macam ibu. Ada yang bintang 5, ada bintang 3. Tapi percaya ki bapak ibu sekalian tidak sampai itu diambil uang tak 2 juta. Mungkin 2 jutaan lah paling banyak. Ya, harga pesawat masuk nih berapa kita bayar? Misalnya 32 juta. Pesawat, hotel, bus, dikasih ke juga nanti manasik tambahan di kebun kurma. Saya tidak tahu apakah juga dibawa ke jalan-jalan pergi ke Taif. Pada intinya 2 juta satu orang. Ibu-ibu ada uang tak kira-kira 100 juta. Mau ki pakai 100 juta. Tapi pergi sendiri ki. Urus sendiri. Kita urus visa, kita urus bus, kita urus hotel, kita urus makannya. Kira-kira bisa ki bu? Agak berat. Nah, maka diurus ki oleh travel. Maka karena diurus ki ada tong untunnya. Tapi untunnya tidak banyak. Pernah kau bawa jamaah, kurang ajar sekali mulutnya, tidak enak didengar. Saya bilang Pak, begini Pak, ku gantikan ki uang tak, ku kasih lebih 5 juta, atur maki dirita sendiri. Ya, nah, yang tidak boleh dilakukan travel adalah kalau nak bilangi ki bintang 5, tahu-taunya bintang 4 nak kasih ki, itu menipu namanya itu. Atau nak bilang kelas bisnis, nak kasih ki ekonomi, nak bilang Garuda tahu-taunya bukan. Itu penipuan, boleh bapak lapor polisi itu yang begitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kopor tak nyasar, ya itu biasa, ya. Nah ini mumpun saya ingat, kalau ada yang pakai tambah kopor, usahakan kopornya lapor. Lapori dan usahakan warnanya sama warna travel. Karena itu yang ngangkuk-angkuk barang ibu, yang terima itu kopor. Nah ambil sesuai dengan logonya yang seragam itu. Nah kalau ada koper tidak seragam pasti tidak nambil ki. Tidak nak ambil nyasar mi. Ya. Kalau saya sarankan jangan kita terlalu banyak bawa barang. Kau bukan ki mau pergi konser. Bukan ki mau pergi pengantin. Bukan ki mau pergi fashion show. Ada jamaah pernah saya bawa berkoper menyontona. Tiap hari beda bajunya. Sekalinya pulang hilang kopernya. Ya, hilang. Ada juga jamaah Bapak Ibu sekalian pergi belanja. Nah, kasih tahu, mumpun saya ingat ya, kasih tahu keluarga dan teman, saya pergi umroh. Bukan pergi belanja. Oleh-olehmu saya doakan kau di depan Baitullah, mudah-mudahan kau datang. Saya sebut namamu, saya doakan kau kesalawasan kau kepada Nabi. Ya. Nah, kalau mungkin balik beli oleh-oleh, boleh. Beli oleh-oleh di mana? Di bandara. Ada dekatnya itu bandara. Oleh-oleh Mekah. Dari Mekah juga itu mereka beli. Tapi jangan kita kasih tahu ini saya beli di Mekah. Membohong kita namanya. Bagaimana pada caranya? Oleh-oleh. Pokoknya bilang aja oleh-oleh. Pikir beli di pasar Butung saja ada semua mie di situ. Kalau mau ya, baru kasih tahu ini oleh-olehmu. Daripada nak kasih repot ki, coba lihat ibu bapak. Ya, pergi ki belanja ambil memang mie waktu. Ya, sudah itu bawa ki barang mau ki masuk masjid dilarang masuk. Tidak boleh bawa barang sama polisi. Disimpan di sini. Di pintu tidak mungkin hilang. Akhirnya apa? Dibawa pulang di hotel. Habis memang mi waktu itu sampai di hotel pulang ki ke masjid. Rakaat kedua mi. Rugi maki itu gara-gara belanja. Maka tidak dilarang belanja, tapi jangan sampai gara-gara belanja ibadah tak terganggu. Inilah semua gara-gara niat. Kalau lurus niat, insya Allah. Ibu bapak, kalau saya laki-laki, berapa hari ke ini? 12 hari, 5 baju cukup nih. Saya umumnya kalau pergi berangkat, 3 atau 4 baju saya bawa. 2 sarung cukup. Kotor, laundry. Nanda akan kotor itu baju di sana, nanda pergi mengopi, nanda pergi futsal. Masjid hotel. Nggak kotor itu. Nah, kalaupun kotor, pakai
Selesai ganti satu, bawa di laundry. Nanti ada namanya mutawif. Itu yang kita minta tolong laundrykan bajuku. Daripada kita cuci lagi di tempat di hotel, satu kita ganggu orang yang mau mandi. Dua habis waktu. Lebih baik ambil pakaian kak, kasih suruh mutawif tak, tolong laundrykan saya ini. Dengan catatan kalau kita suruh orang ya kasih Tommy ringgit sedikit sedekah, karena mereka itu di sana pergi cari nafkah juga. Nah, kita kasih. Jantung kita lalu pelit. Tapi seingat saya jamaah-jamaah orang Sulawesi Selatan itu rata-rata dermawan. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian ya, ini yang perlu luruskan niat. Ya, setan pasti menggoda dan godaan setan itu melalui handphone. Yang kedua suka marah-marah. Nah, bagi mereka yang umumnya saya lihat yang membawa suami istri, beberapa kali saya melihat jamaah di sana diuji kesabarannya. Bertengkar sama istrinya. Ya, termasuk ujian kesabaran itu AC. Ujian kesabaran juga itu. Satu mau pakai AC, satu tidak mau AC. Saya sama gitu. Jadi bagaimana ya, ganti yang maki, 1 jam menyala, 1 jam mati. Ada juga Nabi bilang, Ustaz tidak bisa kan tidur kalau menyala lampu. Ada juga sekamarnya Nabi bilang, bayar kalau mati lampu Ustaz kayak ada cacing di mataku. Aku atur mungkin saja 1 jam menyala, 1 jam hidup ya. Ya itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu semua ujian kesabaran. Selama kita pergi beribadah ada cobaan, lebih baik sabaraki, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu. Begitu caranya setan mengganggu kita beribadah. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, nah kita lihat sekarang. Pertama tidak usah maki cemas soal bacaan-bacaannya ini umroh. Jam maki, ada itu buku dibagikan ki, adakah buku manasik? Ada yang dibagikan? Jam maki hafal nih. Karena ini umroh bukan menghafal. Bukan ki mau ujian CPNS. Bukan ki ujian mau naik golongan. Tidak. Tidak perlu menghafal. Ibadah umroh, ibadah fisik. Biar tidak dihafal sah. Tidak ada kewajiban tawaf baca ini. Tidak ada. Beda kalau sholat ki butuh. Kalau sholat ada kewajiban baca Fatihah. Ya kan? Kalau ibu punya waktu baca Fatihah tidak baca, maka sholatnya batal. Tidak sah. Nah, beda umroh, biar tidak ada dibaca. Biar diam jeki. Tawaf ki, diam ki saja. Lihat Ka'bah. Diam ki, sah. Cuma sedikit tongi amalnya. Ya. Kalau apa dia baca paling Ustaz? Fatihah kita baca boleh, kul-kul kita ulang-ulang boleh, istighfar sepanjang putaran boleh, salawat sepanjang putaran boleh. Tidak ada kewajiban untuk menghafal bacaan itu. Apalagi kalau kita berdoa pakai bahasa Arab yang kita tidak tahu artinya. Apalagi kalau kita lihat-lihat begini, tiba-tiba jatuh buku. Begitu jatuh, salah sambung. Tadi nak buka halaman 12. Begitu selesai jatuh, nanti buka halaman 14. Bagus salam itu sambungannya. Maka tidak harus ki pakai tuntunan itu buku. Ya, berdoa ketika tawaf ibu bapak tentu beda doanya saya dengan doa kita. Bagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, yang sudah 60-70 sama cawek ini tuh, sudah jamaki lagi minta ya Allah tambahkan anakku kasusam itu. Ya toh? Apa paling kita minta? Ya Allah perbaiki sifat dan akhlaknya anak-anakku. Ya Allah perbaiki rezekinya anak-anakku. Jangan kita lagi. Ya Allah yang kita minta wafatkan saya husnul khotimah. Wafatkan saya di tengah-tengah keluargaku. Wafatkan saya dalam keadaan lagi beribadah. Wafatkan saya dalam keadaan lagi dekat denganmu ya Allah. Itu yang kita minta. Tentu beda-beda semua keinginannya. Suami istri ada yang minta keturunan. Ada juga yang minta kekayaan. Ada juga yang minta karir. Maka tidak mesti ikuti maunya Ustadz. Kayak jamaah saya bilang silahkan maki doa masing-masing. Masing-masing beda keinginan tak. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian itu ya yang ketiga. Bahwa ibadah umroh, ibadah fisik tanpa bacaan pun sah. Ya. Berikutnya mari kita lihat tuntunan dan manasik. Nah, manasik ini bahasanunya kursus. Belajar umroh, ya. Apa itu umroh? Ibadah itu ibu, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya.
Waktunya harus tepat, tempatnya juga harus ditentukan. Apa itu? Ibadah haji. Haji harus bulan Zulhijjah dan harus di Mekah. Biar dia Zulhijjah tapi di Gunung Bawakaraeng tidak boleh. Atau biar dia di Tanah Suci tapi bukan Syawal, tidak haji. Ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Ada juga hanya ditentukan waktunya. Seperti Ramadan, puasa. Ramadan ditentukan waktunya. Tempatnya di mana saja. Boleh puasa di Saudi, boleh puasa di Jeddah Ponto. Tapi bulannya bulan Ramadan. Tidak boleh bulan Ramadan di Rabiul Awal. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ada juga ibadah yang diharamkan beribadah. Waktunya diharamkan. Seperti sholat setelah sholat subuh. Puasa hari Jumat. Ini haram. Kecuali Bapak puasa kemarin dan puasa juga besok. Ya, itu boleh. Kalau hari Jumat saja berdiri sendiri hari Jumat, tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali kemarin puasa Kamis, boleh puasa hari Jumat. Atau tidak puasa hari Kamis, puasa hari Jumat tapi harus puasa besok. Nah, haram waktunya. Juga haram sholat setelah sholat subuh. Dan haram di hari raya. Misalnya Idul Fitri, itu haram orang puasa. Idul Adha, puasa tapi bukan puasa seperti dari subuh sampai fajar. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, umroh itu waktunya tidak ditentukan tapi tempatnya ditentukan. Di mana? Di Mekah. Waktunya boleh Syawal. Ya, boleh Zulhijjah. Boleh Muharram. Tapi tetap harus di Mekah. Berarti di Madinah tidak ada umroh. Jadi selama kita di Madinah 6 hari tidak ada kaitannya dengan umroh. Apa yang kita lakukan selama di Madinah? Hanya ibadah sholat ke Masjid Nabawi, ziarah, kemudian ke Raudah dan lain sebagainya. Tapi tidak ada hubungan dengan umroh. Nah, pada kegiatan umroh itu ada beberapa yang dilakukan. Pertama, tawaf, sa'i, dan tahlul. Tawaf. Apa itu tawaf? Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Itu saja. Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Artinya apa? Dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Berarti kalau ada orang bukan mengelilingi Ka'bah, batal tawafnya. Adakah orang tidak mengelilingi Ka'bah? Ada. Nah, kejar gurunya. Terlambat ki. Cepat ko. Ustaz. Berarti bukan keliling Ka'bah tapi kejar ustaz. Batal itu, batal. Atau dia kasih lambat langkahnya. Depan dulu maki. Tunggu rombongan. Dia begini jalan. Itu batal. Tawaf dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Ya, sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i. Apa itu sa'i? Berlari kecil. Tapi tidak semua. Boleh jalan, tapi dari Safa ke Marwah. Nah, ada nanti lampu hijau. Di atasnya itu perjalanan sa'i, ada lampu hijau di situ lari. Bagi kalau kita laki-laki. Kalau ibu-ibu jangan lari-lari. Ya. Nah, bukan lari kencang. Itulah juga sebabnya. Ini pelajaran setelah saya tahu itu. Oh, itu sebabnya kita waktu sa'i disuruh jakit lari kecil. Bukan lari kencang. Itu jogging. Itulah jogging. Tidak disuruh lari kencang orang di situ. Jogging saja. Oh, ini jogging. Ini bahasa agama ini. Ya, yang sehat. Kemudian sa'i. Apa dibaca sa'i? Terserah. Ya. Bahkan tidak ada bacaan pun boleh. Cuma kalau tawaf hitungannya 360 derajat. Begini. 1. Ya. Kalau sa'i tidak begini. Jadi begini. Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Bukan begini. 1, 2. Tidak begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya.
berarti pasti berakhir di Marwah. Kalau berakhir di Safa pasti salah. Bisa jadi lebih atau kurang. Kalau lebih masih sah karena lebih. Kalau kurang tidak sah karena wajibnya 7. Apa itu tahlul? Tahlul menggunting rambut minimal 3 helai. Tapi kalau Bapak Ibu mau tawaf, mau umroh 2 kali, jangan langsung gundul. Gundul plontos karena tidak ada kita potong nanti. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Bulu kalepak mau saja potong. Yang penting ada bulu ya. Kemudian semua dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, syarat-syarat tidak perlu. Ya. Nah, bagaimana cara memakai ihram? Disunahkan untuk mandi besar. Sunnah. Tahu jaki mandi besar toh? Bukan mandi besar beda mandi kecil. Apa kalau dibilang mandi besar, mandi kecil? Mandi besar maksudnya ini mandi seperti selesai berhubungan intim. Atau kalau dia masih remaja mandi seperti selesai mimpi basah. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti itu caranya. Cuma tidak ada niat wajib. Sunnah namanya. Nah, saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian besok kalau mau berangkat di tanggal 8. Jam berapa berangkat? Jam berapa? 9 pagi. 9.40. Jam berapa tinggalkan rumah? Jam 6 lah. Kira-kira jam 6 ya. Sampai bandara jam 7. Ya. Kalau bisa jam 7 aja di bandara. Paling lambat jam 8. Kenapa? Karena beda itu Bu penerbangan internasional dengan penerbangan domestik. Apalagi kalau banyak jadi parutusu. Lebih baik kita tenang-tenang jalan daripada keburu. Maperi-peri. Orang kalau mau peri-peri itu biasa banyak dilupa. Baik santai, bangun maki sholat subuh. Kalau bapak-bapak datang ke masjid sholat subuh. Sudah sholat subuh bapak kalau mau banyak pahala mandi dulu sebelum sholat subuh. Mandi memang maki di situ. Mandi sunnah untuk menunaikan ibadah umroh perjalanan. Mandi musafir namanya. Ya. Nah bagaimana caranya? Sama sama mandi junub. Cuma ini beda kalau niatkan, kalau junub kan wajib. Niatkan wajib. Kalau mandi ini mandi sunnah. Caranya sunnah jenek dulu. Wuduk dulu. Selesai wuduk semuanya. Jangan sampai di kaki. Sampai di telinga saja. Sudah itu Bapak Ibu masuk kamar mandi. Ambil galon, ambil timba. Saya niat mandi sunnah musafir umroh. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak diucapkan itu. Allah juga sudah tahu ibu rangkaian mau Andri karena mau pi umroh. Sudah tak. Tapi belum mandi umroh namanya ini karena belum mau pergi tawaf. Ya kan? Mau pergi umroh. Mau pergi umroh. Ya beda. Kata umroh. Itu yang Madinah nanti pergi. Ke miqat dulu. Tapi ini mau sunnah. Mau pergi. Musafir lah namanya. Sudah basuh 3 kali seluruh anggota tubuh. Pakai sabun, pakai sampo semuanya. Selesai basuh kaki. Nah, wuduk dulu tadi ya, selesai baru dibasuh kaki, masuk waktu subuh, sholat tidak perlu lagi wuduk. Kecuali kencing setelah basuh kaki masih kencing atau kentut atau pegang yang itu, batal. Ya, nah sudah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sudah mandi, berikutnya lagi membersihkan badan. Potong kuku, saya tadi pagi sudah potong kukuku, potong rambut, ya. Potong kumis, ya, membucukur bulu ketiak, mencukur itu bulu ketiak. Boleh cukur, boleh cabut. Tapi cabut susah, sakiki. Cukur misalnya, ya kan? Ya, sudah. Apalagi? Apa itu? Memakai ihram. Disunnahkan mandi besar, membersihkan badan, memakai minyak wangi-wangian. Ini boleh, ibu bapak boleh pakai parfum sebelum niat ihram. Boleh. Misalnya, apa itu? Deodoran, tawas, batu ajaib. Ini penting ini. Saya lebih baik kulupa dompetku daripada kulupa pakai deodoran. Kenapa? Ada satu kali kimabung, saya ingat terus orang. Kalau nalia makin nanti di televisi, nak bilang, "Mede, sakul pinjos taska."
Padahal itu hari dilupai. Ya, boleh pakai begitu, boleh pakai. Ya, sudah kalau ada parfum, pakai maki parfum. Yang penting belum melengket itu pakaian ihram. Atau melengket di pakaian ihram tapi masih di hotel, boleh sebelum sampai di miqat. Boleh. Nah, oke pakai parfum, kemudian laki, perempuan boleh enggak? Boleh juga, tapi jangan yang menyengat. Jangan yang masih lewat orang. Nah, itu kenapa? Karena perempuan dianjurkan oleh Nabi tidak memancing syahwat. Nah, kalau perempuan mau pakai boleh, tapi jangan yang terlalu tajam baunya. Ya, kemudian yang keempat, pakailah 2 helai kain ihram bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus, prinsipnya menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki pakai, hari Jumat ini saya pesawatku jam 12. Saya berangkat duluan Bu, hari ini ke Jakarta, besok saya terbang, saya jemput Ki. Saya mendahului dengan beberapa anggota, kita ketemu nanti di sana insya Allah. Saya tidak bisa, aku kasih tahu memang saya tidak bisa Kak lama temani Ki. Kenapa? Kita tahu itu, jangankan kita, istriku saja lebih banyak ku tinggal. Ya, itu tugasnya jadi pendakwah. Yang penting ku temani Ki ke sana ya. Berikutnya lagi yang memakai ihram. Pengertian miqat. Miqat itu tadi, miqat itu kalau nanti kita ini dari Madinah Bu. Dari Madinah kemudian pergi ke miqat namanya Bir Ali. Ya, di Bir Ali itu kalau perempuan sunahkan mandi memami baru tinggalkan hotel. Kalau laki-laki, Nabi sebenarnya Bu mandinya di Bir Ali. Tapi ini susah kalau mandi di situ. Banyak orang. Ya kan ngambil waktu. Maka mandi memami di hotel. Mandi memami di hotel baru pakai ihram. Tapi kalau mampu jadi merasa praktis, kalau ibu-ibu jangan, saya anjurkan jangan pakai ihram di Bir Ali, pakai memang dari masjid. Tapi kan kalau perempuan kan tidak ada bedanya. Kami jini laki-laki karena pakai 2 jitu. Ya, tidak boleh pakai pakaian, celana tidak boleh. Tapi pakai lalu ikat rim. Apa namanya itu? Ikat pinggang. Tidak ada ikat pinggang kuba Ustaz, tali rapia. Pokoknya Pak, jangan anggap enteng. Jatuh Pak viral gitu, langsung sampai di kampung tak. Pita urina. Ya, pakai itu ya. Nanti diajarkan. Tapi tanama Ibu, nanti masih ada kalau saya tidak salah manasik lagi di Madinah sekali ya. Nah, sudah Ibu Bapak, mikat sudah di Bir Ali. Tempat mikat itu ada beberapa, yaitu di zamani mikat di makani, bisa di Madinah, ada juga di Mekah. Di Mekah ada beberapa tempat mikat ini mulai dilakukannya niat untuk umroh dan berlaku larangan-larangan ihram. Berikutnya lagi, ini sudah lain lagi. Nah, ini begini cara pakai ihram. Coba lihat laki-laki. Kalau ini lagi tawaf, Kalau sholat tidak boleh begini. Siapa tahu misalnya Ibu, bapak-bapak sudah maki ihram. Nah, kasih begini. Kan itu nanti caranya di Bir Ali sholat dulu 2 rakaat. Nah, begitu sholat itu yang kelihatan di kanan, ya ditutup itu. Tidak boleh kasih kelihatan ketik tak di hadapan Allah. Boleh sholat begini, boleh sah, tapi bukan diharus sunnah tutup. Bagaimana kalau jatuh Ustaz? Tutup lagi, jatuh lagi, tutup lagi, jatuh tutup saja. Allah tahu kita lagi ihram. Yang tidak boleh kalau tidak ihram baru begini terus. Nah, bilang ke orang gila nanti. Ya, begini caranya ihram. Ya, kalau perempuan seperti pakaian sholat. Sudah, berikut. Nah, larangan ihram. 1, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Ya, seperti celana dalam, baju dalam. Membunuh binatang. Misalnya, apa itu Ustaz? Nyamuk. Biasa tidak sadar gitu. Tapi saya selama di sana rasanya tidak pernah ketemu nyamuk. Lalat misalnya.
Atau agak lalat, ibu tidak sadar ada lalat menempel, lalu kita cak, itu tidak boleh. Tidak boleh juga misalnya lewat di Bir Ali, kan ada taman-taman di situ, kita ambil daun-daunnya kita kasih begini, itu juga tidak boleh, kena dam. Ya, nah kemudian tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki pakai songkok. Kemudian tidak boleh, bukan songkok tapi ihram, karena panas sih, nah tutup kepalanya. Pakai ihramnya itu tidak boleh. Tidak boleh menutup muka, cadar bagi perempuan. Ya, bagi perempuan. Kemudian telapak tangan. Jadi tidak boleh semuanya tertutup. Ya, harus kelihatan ini telapak tangannya. Jamaah kita tanya lagi, kenapa Ustaz? Lakukan mikir saja. Ada tong itu suka kasih susah Ki. Ustaz, kenapa karena duhur 4 subuh 2? Saya bilang kita juga kalau pikir dokter, kenapa tidak kita tanya dokter 3 kali 1? Bilang bagi saja 4 kali 4 mau dok. Kan? Menikah atau menikahkan, ya ini larangan-larangan. Nah, kemudian tawaf. Nah, tawaf sudah jelaskan tadi ya. Berikutnya, nah kita lihat tawaf ibu, kita mulai dari, ada petunjuk-tunjukmu? Tidak ada, pointer, tidak ada. Kita mulai dari rukun Hajar Aswad. Ini rukun Hajar Aswad yang hijau. Nanti ada di lampunya. Ada lampunya hijau. Nah, ibu biasanya itu kan di sini. Nah, anggaplah ini yang hijau. Kita begini, ya Bismillahi Allahu Akbar. Ada juga yang begini dulu. Bismillahi Allahu Akbar. Terserah cium jauh. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi harus baku lurus. Harus lurus. Jangan di situ baru kita di sini. Ada lampunya nanti di sini, lampu di Ka'bah, ada lampu juga di situ, kasih lihat baku lurus. Nah, harus di situ. Kalau Nabi dipegang waktu itu, tapi kan waktu itu tidak sebanyak sekarang manusia. Kalau sekarang banyak sekali. Nah, sudah pokoknya baku lurus saja baru Bismillahirrahmanirrahim. Putar maki. Nah, sudah ya. Putar 7 kali. Nah, sampai di sini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani kita bilang lagi Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Nah, itu baru kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Sampai di rukun Hajar Aswad bilang lagi Bismillahirrahmanirrahim Akbar 1. Nah, tidak boleh memegang Ka'bah. Tidak boleh menyentuh Hijr Ismail. Tidak boleh melantuh makam Ibrahim. Khusus keliling saja, putar saja, biar diam Ki. Karena kapan kita pergi pegang Ka'bah batal. Yang boleh dipegang Ka'bah hanya 2. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Itu Hijr Ismail, orang Bugis bilang batu masaleko, itu yang setengah-setengah itu. Ya, itu tidak boleh. Jangan sampai kita terdorong, tiba-tiba kita kesempatan. Nah, itu batal. Nah, Ustadz bagaimana kalau kita lagi tawaf tiba-tiba tarattu? Sedikit Ustadz. Biar sedikit, batal. Nah, batal bagaimana itu Ustadz? Apa boleh buat? Ibu bapak harus memisahkan diri dari rombongan, menyudut pergi cari ada tempat-tempat air, di situ kita wudhu. Jantung wudhu seperti di kamar mandi. Ini yang penting basah. Sedikit saja. Ada semua itu sepanjang tempat untuk tawaf, pinggir-pinggirnya itu ada air. Nah, itu kita pakai wudhu balik, baru kita masuk lagi ke tawaf. Di mana mulai tawafnya? Bukan dari rukun Hajar Aswad lagi. Di mana tempat tak batal, di situ kita mulai. Ya. Nah, bagaimana kalau lagi tawaf masuk waktu sholat? Berhenti dulu sholat, baru lanjutkan sholat, selesai sholat, baru kita lanjutkan lagi tawaf. Nah, sudah. Ya, berikutnya ini sebut Hijr Ismail yang putih itu. Ya, ini yang di atas. Nah, itu tidak boleh disentuh itu, Bu. Ya. Nah, sudah, berikut apa lagi? Syarat sahnya tawaf. Nah, syarat sahnya tawaf pertama menutup aurat. Jadi bapak-bapak ketika pakai ihram jangan terlalu tinggi sehingga ketika dia sholat kelihatan pahanya.
Ya. Kemudian dalam keadaan wudhu. Siapa batal wudhunya? Batal tawafnya. Maka harus wudhu lagi. Yang keempat, dimulai dari rukun Hajar Aswad. Yang kelima, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Nah, salam itu kalau di kanan karena berlawanan arah. Yang berikutnya, melakukan lari kecil pada 3 putaran pertama. Ini tidak bisa dilakukan karena sudah padat sekali manusia. Yang berikutnya, dilaksanakan 7 kali putaran. Bagaimana kalau ragu Ustaz? Lebih baik lebih. Kalau misalnya ragu 3 mini atau 4, lebih baik ambil bilangan 3. Bagaimana ini di? 6 atau 7? 6. Lebih baik lebih putaran daripada kurang, karena kalau kurang batal. Berikutnya, berada dalam Masjid Haram. Ya. Yang berikutnya, tidak ada tujuan lain selain tawaf atau kelilingi Ka'bah. Ya, selesai. Apalagi perkara-perkara yang membatalkan tawaf. 1, berputar melawan arah, menyentuh Ka'bah atau pinggiran Ka'bah selain rukun Yamani dan Hajar Aswad, masuk ke dalam hijir Ismail, batal. Berbuat fasik dan bertengkar. Nah, itu batal, itu tawaf tak? Kalau lagi tawaf kena senggol, apa ini? Talekan ini mana? Ah, itu batal. Ya, apa soting-soting? Itu batal. Jadi kalau ada orang senggol ki, ada orang sakiti ki, diam saja. Jangan bertengkar. Ya, tidak boleh. Atau berkata-kata kotor. Bukan berkata-kata kotor, tertu. Ah, itu bukan kata kotor ya. Itu maksudnya adalah memaki-maki, menghina orang. Berikutnya, sa'i, tidak ada bacaan khusus, ya, boleh, tidak ada wudhu, boleh. Misalnya lagi baca sa'i ki, lagi lari-lari tiba-tiba kentut, itu tidak membatalkan sa'i karena syaratnya tidak harus dalam keadaan suci. Boleh singgah minum. Ya. Berikutnya ini putaran sa'i, ya. Nah, itu ada nanti lampu hijau, di situ kita lari-lari kecil, ya, Bukit Safa dan Marwah. Selesai. Nah, selesai itu ketentuan sa'i, 7 kali putaran, berdoa. Bagi pria disunahkan berlari kecil di antara lampu hijau, memperbanyak takbir, ya, tahlil dan tahmid. Nah, kemudian tahlul. Tahlul ini memotong minimal 3 rambut, memotong minimal. Tidak harus ustadznya. Yang baik suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, orang tua cukur ke anaknya, anaknya cukur orang tuanya kalau dia bersama anaknya. Tidak mesti ustadz, tidak. Nah, kalau sudah dipotong, nah sudah, selesailah kita 1 kali umroh. Umroh berikutnya ketika kita selesai wisata, pergi lihat Musdalifah, Arafah, selesai itu kalau mau lagi umroh boleh, tapi bukan untuk diri, tapi orang yang sudah meninggal. Atau sakit yang dinyatakan oleh dokter tidak bisa lagi sembuh, boleh. Tapi kalau saudara kita yang masih sehat, tidak boleh diumrohkan. Kita hanya boleh doakan, mudah-mudahan bisa juga umroh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada? Ada? Tidak ada lagi ya? Kalau tidak ada lagi, demikian. Ada Ibu? Jangan malu-malu. Tapi nanti kan ada di grup WhatsApp ya. Ada di grup WhatsApp, jadi tidak usah. Soal tata cara ibadah, jangan makin cemas. Karena ada yang bimbing ki. Yang saya cemaskan adalah niat tak diperbaiki. Waktu tak harus banyak beribadah. Harus tingkatkan kesabaran. Ya, saling mengingatkan. Kurangi tidur, banyak ibadah. Karena tidur boleh jadi di sini. Ada orang lebih banyak tidurnya di sana. Ya, jangan sampai itu. Percaya ki bahwa selama mulai hari ini setan selalu berusaha menggagalkan agar kurang pahala tak. Ibaratnya itu setan prinsipnya kalau tidak bisa dirugikan jangan untung. Ya. Kalau tidak bisa dibikin rugi jangan untung. Begitu prinsipnya setan. Jadi dia berusaha agar kita tidak fokus beribadah. Dan jangan ragu-ragu. Sah jini anuku, sah jini. Nah selama di sana, karena Nabi bilang begini. Siapa yang berkunjung ke Baitullah, hadis qudsi. Siapa yang berkunjung ke Baitullah, maka 1, saya ampuni dosa-dosanya. 2, saya kabulkan doa-doanya. 3, saya kembalikan hartanya. Ini 3.
Ini dua yang perlu banyak dilakukan. Satu, banyak berdoa. Ya, dua, banyak istighfar. Istighfar, taubat bukan karena perkara dosa saja, tapi karena nikmatnya Allah terlalu banyak yang tidak bisa kita balas dengan ibadah, maka kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada lagi, demikian. Mungkin ada penjelasan tambahan.